Haleluya. Haleluya. Banyak orang kagum akan Tuhan. Kita sama-sama pikir yuk, kita anak-anak Tuhan. Pantas juga kita dikagumi oleh banyak orang. Ini kita pastikan kita adalah orang-orang yang mau berubah, semangat berubah. Semangat bertumbuh, semangat untuk bertobat ya. Sehingga menjadi orang yang pantas untuk dikagumi gitu loh. Ya, bisa kok, bisa berubah. Ya, kita ini lebih daripada benda atau makhluk yang elastis yang bisa dibentuk. Ya, apa itu saya lupa itu istilahnya, ada yang lebih dari elastis itu apa ya, bisa dibentuk itu. Diproses, dibentuk. Bisa kok, bisa berubah. Ya. Orang yang sadis seperti Saulus bisa berubah kok jadi Rasul Paulus kok ya. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. 2 Tesalonika 3 ayat 6 mulai, ini hanya beberapa ayat saja siang ini. Saya berdoa kita semua di gereja hanya membaca beberapa ayat, tapi di rumah, dimanapun kita berada sambil menunggu, di ruang tunggu, di mana saja, sering-sering baca Alkitab ya. Penuh dengan firman Tuhan. Ada 2 kata yang bisa kita ingat setelah pulang dari gereja ini, yaitu supaya sadar. Sama-sama katakan supaya sadar. Penting ya, sadar ya, penting ya. Pak Yoyo, Bima, mau tak tampar gak? Oh, anaknya orang. Penting sadar ya. Pernah lihat film, pernah lihat kejadian pengalaman luka-luka atau bagaimana supaya tetap bisa hidup, supaya cepat bisa ditangani oleh para medis itu harus tetap sadar. Kalau enggak bahaya, bisa meninggal, bisa kebablas ya. Sadar, dikaplok-kaplok gitu, ayo sadar. Sambil dijak ngobrol gitu, supaya tetap sadar, jangan sampai tidur. Itu bahaya untuk nyawa. Ya, lihat kanan kiri, sadar, jangan dikaplok, jangan tampar. Sadar, ayo sadar, penting sadar ini ya. Apakah banyak jemaat Tuhan, orang-orang Kristen sekarang akhir zaman ini banyak tertidur? Sadar. Banyak pingsan atau banyak mati rohani? Perlu mengalami kebangkitan Yesus Kristus. 2 Tesalonika 3 ayat 6. Ini ada kata-kata yang tidak enak di telinga, tapi penting. Ingat baik-baik tujuannya apa? Supaya sadar. 2 Tesalonika 3, 2 Tesalonika jarang. Ayat 6, ayat 10, ayat 14. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara. Ini kalau kita membaca di 2 Tesalonika, ini tema besarnya adalah tentang kedatangan Yesus Kristus. Jemaat siap menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Kangen enggak sama Tuhan Yesus Kristus? Atau lebih kerasan di dunia ini kah? Hilang uang, hilang emas, hilang cincin berlian, hilangan sepeda motor, mobil. Di SS itu berapa kali ya? Temen sendiri loh, pinjem, bablas gak balik mobil ya. Luar biasa ya. Hilang rumah, kena kebakaran kah, kena angin badai, gempa bumi, tanah longsor lah. Ya kita perlu berdoa saudara kita yang mengalami bencana ya. Nangis, iya kita semua pasti bisa seperti itulah, ngalami nangis lah. Puluhan tahun kita sudah usahakan, nabung, hilang dalam sekejap. Habis dalam sekejap, ya nangis. Tapi bagaimana? Apakah berlarut di situ terus? Ayo, lebih cinta Tuhan atau cinta harta duniawi? Lebih cinta sorga atau bumi? Itu mengingatkan kita ya. Memang langit bumi akan berlalu.
berpesan kepadamu. Sama-sama katakan pesan. Ya. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu berpesan kepada jemaat, Rasul Paulus berpesan kepada hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara. Pak, katanya mengasihi, Pak, mengampuni kok. Kok malah suruh menjauhkan diri ini bagaimana? Nah, ini bicara soal disiplin ini. Kelihatannya tidak mengasihi, kelihatannya kok kejam. Tapi demi kebaikan kita semua. Demi supaya orang-orang tertentu supaya berubah, supaya bertobat. Ini loh. Sementara jauhkan diri dari setiap saudara. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang tidak melakukan pekerjaannya. Sudah tahu kerjaannya ini, itu kok nggak dikerjakan. Ini lebih dari malas ini. Ini lebih dari orang yang tidak bertanggung jawab. Sifat kekanak-kanaan. Maaf ya, agak keras ini ya. Jemaat sepanjang kan terkenal jemaat puluhan tahun ini, jemaat dewasa ya. Ini tidak pandang umur, anak 10 tahun, remaja, pemuda, orang tua, tidak pandang umur. Kadang-kadang remaja tapi dewasa, bertanggung jawab, rajin kerja, tanggung jawab. Ada juga yang tua, ada juga Pak Pendeta, tidak tanggung jawab, tidak dewasa, ada juga. Ini bicara soal kita. Sama-sama katakan kita ya. Enggak pandang bulu ya. Keras ya jemaat. Jauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sudah tahu didikan ajaran firman Tuhan, kebenaran sudah tahu. Tapi tidak nurut ajaran. Maunya sendiri. Ayat berapa? 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Sama-sama katakan peringatan. Iya. Tidak ujuk-ujuk dihukum. Tidak tiba-tiba didisiplin. Dihukum enggak. Ada tahapan-tahapannya. Ingat pesan Tuhan, firman Tuhan Alkitab mengajarkan apa? Tegur 4 mata. Masih bandel. Diapakan lagi urutannya? Ada yang ingat? Tegur 4 mata. Masih enggak nurut, enggak taat. Masih maunya sendiri. Terus gimana tahapan berikutnya? Panggil saksi. Pak Bakti minta tolong ya, jadi saksi ya, minta tolong. Pak Felix minta tolong jadi saksi. Sebagai saudara seiman, sebagai tua-tua gereja, sebagai jemaat yang lebih senior, jadi saksi ya. Ayo tegur, yuk kita sama-sama tegur yuk 6 mata. Nah, tegur. 8 mata, tegur. Mengasihi itu menegur, bukan membiarkan. Masuk jurang biar, masuk neraka biar, enggak. Karena mengasihi menegur. Terus saya enggak mau berubah lagi, enggak mau bertobat, bagaimana? Umumkan di jemaat. Jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini loh enggak mau bertobat. Loh Pak, enggak etis Pak, kan malu Pak. Malu dosanya, malu dagingnya, supaya bertobat, supaya rohnya menyala-nyala, mau bertobat, supaya jadi pelajaran buat semua jemaat, supaya tidak nular kayak penyakit kanker, bisa nular ini. Loh, Pak Gembala, loh sama pendeta, tidak apa-apa dibiarkan dosanya, oh berarti aku tidak apa-apa, loh bahaya ini. Satu tetes, satu titik
tinta bisa merusak satu gelas susu ini. Ragi ini bisa mengkamirkan semua adonan ini. Betul atau benar? Tapi tidak gampang loh ya melaksanakan di dalam gereja. Tapi ini firman Tuhan, mau nggak mau kita ya, harus ini. Kami para pendeta diingatkan oleh pemimpin gereja pusat. Ayo para pemimpin gereja, para gembala, ayo berani enggak melakukan? Berani harus ini. Jangan takut, oh Pak Gembala kok enggak penuh kasih Tuhan. Pendeta kok enggak penuh kasih Tuhan. Loh, justru karena kasih ini menegur supaya kita semua bertobat, supaya seluruh jemaat Tuhan sadar. Tuhan enggak ingin kita berlarut-larut, berlama-lama dalam lumpur dosa. Sadar, ayo bertobat. Tuhan mau jemput kita. Tuhan mau datang. Mana Pak Tuhan datang? Dari dulu saya sekolah minggu enggak datang-datang. Ya mungkin secara global Tuhan belum datang, tapi secara pribadi kan sudah datang loh. Barusan siapa yang dijemput? Eko Waru dijemput. Sebelumnya lagi Meli dijemput. Datang, ayo pulang. Sik Tuhan, oh kate sik ayo pulang. Sik apa sik. Apanya yang nanti sudah waktunya. Sudah baterainya habis. Kayak charger baterainya habis. Kok charger HP? Peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Loh, makan itu penting ya. Sampai zaman itu jemaat disiplin itu pendisiplinan sampai soal makan loh. Gak mau bekerja, jangan makan. Jadi tidak hanya sebulan sekali, setahu saya, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mengingat kasih Tuhan. Tidak sebulan sekali perjamuan kudus, tapi sehari 3 kali ketika kita makan minum itu loh. Ingat, kita bisa makan minum itu karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Kalau enggak, kita mati karena dosa kita. Upah dosa adalah maut. Nah, yuk, ini belum terbiasa nih. Kita perlu yuk membiasakan. Kita bisa makan pagi, nasi pecel, rawon, soto, tahu tempe. Ingat, kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tidak hanya sebulan sekali, enggak nunggu sebulan sekali. Enggak nunggu minggu pertama ya. Tidak bekerja, jangan makan, diingatkan. Terus ayat 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tidak dengar. Loh Pak, saya punya telinga. Iya, dengar, tapi tidak dengar-dengaran, tidak dengar sungguh-sungguh. Lewat, cuma lewat. Kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat bablas angin ini, wes. Cuma lewat, tidak dengar-dengar, tidak masuk hati. Apa? Setelah itu, loh ayat 14 kok belum berubah? Teman-teman tim multimedia, ayat 14? Hah? Ya. Sudah sadar enggak? Tin, sadar Tin. Ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, apa? Tandailah. Tandailah. Sudah divaksin, kasih stiker. Ada kartunya. Tandailah. Ini yang tidak dengar-dengaran, tandai. Siapa yang tidak dengar-dengaran? Dikasih tanda apa ya? Kalung salib sing gede gitu lah.
Oh ketahuan, oh ini yang pakai kalung salib ini, enggak dengar-dengaran ini, enggak nurut ini. Wah izin Pak. Dikasih tanda apa ya nak ya? Jemaat ada usulan, yang enggak nurut, yang enggak taat firman Tuhan, kasih tanda apa ya? Jangan-jangan semua kasih tanda semua, saya-sayanya. Waduh. Tandanya apa ya enaknya ya? Masker merah. Apa topi merah gitu ya. Apa enaknya tandanya ya? Salibkan dia, itu hukuman. Apa dikasih pakaian karung goni gitu dah ya. Tuh, cek jahat ya Pak. Tandailah dia. Jangan bergaul dengan dia. Wih, jemaat jarang ya itu ya. Mana kasihnya orang Kristen? Mana kok enggak mengampuni loh. Ini kasih diampuni gitu terus. Dosanya biar terus jalan terus gitu. Bahaya. Mengasihi orangnya, benci perbuatannya, benci dosanya. Supaya sadar, supaya bertobat. Tandai. Jangan bergaul. Jangan akrab-akraban, jangan mesra-mesraan. Jangan rangkul-rangkulan. Supaya ia jadi malu. Oh iya ya, aku kok nggak diakrabi ya, kok nggak diajak bergaul, kok nggak diajak mesra, nggak diajak intim loh. Iya ya, wah aku harus berubah, aku harus bertobat aku nggak mau gini, waduh kesepian aku, waduh kehilangan teman-teman nih, kehilangan saudara-saudara ini, masa gini terus ini, iya aku salah ini, iya mereka tuh nggak benci sama aku kok, nah itu loh, sampai sadar, sampai tahap bisa berpikir seperti itu. Iya, jemaat-jemaat ini enggak benci aku kok. Mereka melakukan ini supaya aku bertobat, supaya berubah. Supaya enggak terus begini terus. Ya, itu bagus, itu yang sehat ya. Bukan malah gak paten aku, gak diajak bergaul, gak diajak ngobrol, gak didekati, gak apa-apa. Memang gereja itu cuma di Ketegan tok, ada gereja lain. Memang pendeta cuma mau ditok. Ini pikiran orang bisa lain-lain ya, terserah ya. Mau ditanggapi positif atau negatif. Saya sampai mau pegang kacamata saya padahal sudah tak lepas. Sudah tua kawan. Jauhkan diri, beri peringatan, tandai. Jangan bergaul dengan dia. Keras ya jemaat. Sekali lagi bukan karena benci. Justru karena cinta. Jangan terus bermain, berada dalam lumpur dosa terus. Jemaat, bertobat. Tuhan mau datang. Tuhan segera datang. Tuhan mau jemput kita. Kematian itu enggak nunggu sakit, enggak nunggu tua. Pak, Bu, betul? Kita enggak tahu loh pulang gereja ini mau terjadi apa. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, secara penuh 2 Tesalonika, kita akan menemukan kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus itu menyertaimu jemaat. Nggak pantas ya hidup terus dalam dosa. Buktikan kita terima kasih karunia. Buktikan kita ada damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Nggak enak loh hidup dalam dosa terus itu. Kita juga akan menemukan kata-kata imanmu makin bertambah, kasihmu makin kuat. Tabah dalam segala penganiayaan, tabah ketika ditindas. Jemaat waktu itu mengalami penganiayaan, mengalami penindasan juga loh, jemaat. Benar disalahkan. Hidup kudus malah susah, menderita, teraniaya. Ikut Tuhan Yesus malah susah.
Masa mau tambah nggak nurut sama Tuhan, berbuat dosa terus. Nggak cocok lah. Kita berkata, oh kamu menderita karena kerajaan Allah. Oh kamu layak memang jadi warga kerajaan Allah. Jelas ya, menderita karena kerajaan Allah, menderita karena kebenaran, bukan menderita karena berdosa. Bukan masuk penjara karena maling, rampok, memperkosa, bukan. Masuk penjara karena kebenaran, karena memberitakan Injil. Itu loh. Kita juga akan menemukan hukuman kebinasaan bagi yang tidak mau mengenal Allah. Yang tidak menaati Injil Yesus. Yang suka kejahatan. Tidak cocok kah? Warga kerajaan Allah, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus kok hobinya sukanya kejahatan, sukanya dosa. Tidak cocok kah? Juga kita menemukan Tuhan Yesus dimuliakan di dalammu. Masa kita berbuat dosa terus mempermainkan kasih karunia Tuhan, mempermuliakan Tuhan dah. Orang Kristen kok gitu loh, hamba Tuhan kok gitu loh, pendeta kok gitu loh, gembala kok gitu loh, mempermuliakan Tuhan dah. Lebih baik aku nggak kenal Tuhan Yesus, nggak ke gereja. Lebih baik aku daripada kamu loh, malah mempermalukan Tuhan Yesus. Sadar, supaya sadar. 2 Tesalonika ini Rasul Paulus juga terkenal mengajar jemaat untuk hidup tertib. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Harus terkenalnya itu harus berbuat baik, bukan berbuat jahat. Berusaha, berjerih lelah, rajin. Tidak tidak memanfaatkan orang lain demi kebaikan diri sendiri. Ya. Jemaat untuk diajar meneladani Rasul Paulus. Ayo jemaat, sadar ya. Sadar ya. Kalau jemaat sadar, berapa waktu lalu, berapa bulan, atau sudah berapa tahun kira-kira, berapa kali saya mengatakan kelemahan saya, kekurangan saya, kejelekan saya, dosa saya. Ini supaya jemaat tidak kaget. Ini nantinya ke depan ini akan lebih keras gereja ini. Gereja benar-benar serius menegur dosa. Menegur orang yang berdosa supaya bertobat. Lagi ya. Bilang lagi ya. Tegur 4 mata. Tidak mau nurut, panggil saksi. Tidak menurut, diumumkan ke jemaat. Saya panggil Pak Modi maju ke depan. Jemaat doakan supaya Pak Modi bertobat. Supaya jangan ada yang niru. Oh Pak Pendeta mempermalukan dia. Biar setan tahu ini loh, merusak hidup orang itu kayak gini loh. Supaya bertobat. Mengaku dosa, diketahui dosanya banyak orang, malu? Iya malu, supaya bertobat, supaya sadar. Ini loh, iblis merusak hidup kita seperti ini loh. Ayo sadar yuk, ayo rame-rame kita gandengan tangan sadar. Rame-rame bergandengan tangan, bertobat yuk rame-rame. Kalau enggak ini dosa dibiarkan, diem-dieman, tapi sudah menjalar kemana-mana ini. Enggak apa-apa. Duor, enggak baru apa-apa nanti. Dosa kecil dibiarkan lama-lama merusak diri kita, merusak keluarga kita, merusak pelayanan kita, merusak pekerjaan kita, merusak kota kita, merusak negeri kita. Diawali dari pribadi, diawali dari keluarga. Amin, firman Tuhan.
Supaya sadar ya, jemaat. Matikan keinginan daging, keinginan dosa kita. Kalau enggak, keinginan dosa, keinginan daging akan mematikan kita ya, jemaat. Haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tadi di ibadah sebelumnya Pak Roy menyinggung soal Sodom dan Gomora ya. Sodom itu terkenal kayak kota makmur. Nggak mau bertobat, bumi hangus. Tidak ada gunanya, saudara, hidup mewah, makmur, semua yang kita miliki, yang kita banggakan, tidak ada artinya apa-apa kalau saudara terus berbuat dosa. Neraka, upah dosa maut. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita, jemaat Tuhan ya. Tuhan mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita orang-orang berdosa. Supaya kita bertobat. Yuk, jangan lagi nyentuh-nyentuh lagi. Jangan beri kesempatan lagi kepada iblis. Ya, jangan. Ya, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikagumi juga. Ya, seperti kita kagum akan Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Bom itu meledak, yuk kita matikan kabel-kabelnya mana yang membuat meledak, yuk kita matikan sebelum meledak. Yuk, buang segala ikatan-ikatan dosa yang merintangi kita, buang. Sebelum diumumkan di gereja, sebelum diketahui banyak orang, ayo bertobat sekarang kalau tidak mau malu. Biarkan rumah kita tersapu bersih. Nanti roh jahat itu bawa teman-temannya 7 roh jahat lain yang lebih jahat. Kalau sudah jadi Kristen, sudah bertobat, jangan main-main lagi dengan dosa. Santet itu bisa masuk. Saya dengar kesaksian dari Tony, Bapak Daud Tony, dukun yang bertobat itu loh. Jangan sampai ada ikatan dosa. Pikiran cabul, pornografi dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Tidak harus panggil pendeta, saudara punya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sebut doa sendiri. Punya Tuhan Yesus kok dalam hati ini. Punya kuasa Tuhan Yesus, lepas dalam nama Yesus. Buang, bakar, jangan terikat. Cari kegiatan lain, pekerjaan baik yang lain, pelayanan yang lain. Ada yang baik-baik yang harus kita lakukan kok. Jangan lakukan dosa-dosa lagi. Apalagi minuman keras, rokok, apa saja, narkoba, buang dalam nama Yesus. Saudara, hidup saudara mahal dibeli oleh darah Yesus Kristus. Kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Jangan sia-siakan kekuatan kesehatan hidup kita. Napas setiap detik ini anugerah. Buang dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus dikagumi oleh seluruh dunia. Tuhan juga ingin kita adalah anak-anaknya yang dikagumi juga. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Sebelum dijauhi, sebelum diberi peringatan, sebelum ditandai. Yuk sama-sama bertobat sungguh-sungguh. Tuhan, hari ini perbarui komitmen kami.
bertobat sungguh-sungguh. Tanggalkan segala dosa yang merintangi, berlari pada tujuan. Nggak sempat noleh lagi. Seperti istri Lot noleh ke belakang jadi tiang garam. Lari pada tujuan, pada panggilan surgawi. Jemaat, wow, saudara berharga. Saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus, dibenarkan, dilayakkan oleh Tuhan Yesus masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan ini. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu. Kami pulang dengan sukacita, dengan gaya hidup yang berubah, dengan sikap perilaku yang berubah. Kami mau berpikir seperti firman Tuhan, perkatakan seperti firman Tuhan, hidup seperti firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Oh haleluya. Kami siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kami siap pulang ke surga. Tuhan terima kasih. Oh haleluya. Kami pulang dengan terus menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Diberitahukan kepada kaum laki-laki, para pria, bapak-bapak, minggu keempat jam 6:30 malam. Mulai bulan Mei ini minggu keempat jam 6:30 malam. Bulan Mei ini minggu keempat tanggal 23 ya. Ada ibadah kaum laki-laki. Ya, mohon dicatat di agenda. Mohon kehadirannya. Tuhan memberkati.